ketahuan umurnya ya. Halo teman-teman, selamat datang yang baru pertama kali datang ke channel saya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen. Hari ini saya mau cerita mengenai berubah. Henshin. Ini kayak Kamen Rider berubah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan berubah-berubah? Sebenarnya itu suatu kejadian atau kita melakukan hal yang berbeda atau berbeda dari sebelumnya, yaitu berubah. Maksud artinya, tapi di sini yang saya maksud adalah berubah itu adalah gimana sih kita merubah kebiasaan kita merubah habit ataupun hal-hal yang tidak bagus di dalam hidup kita. Gimana sih cara kita rubahnya dan kendalanya apa? Nah, terus sebelum mulai semuanya, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan, nama saya Rusli. Saya seorang bapak rumah tangga yang sudah mulai berbisnis. Tujuan saya bikin channel ini adalah untuk berbagi ilmu atau hal-hal yang saya pelajari selama ini yang sudah mulai merubah hidup saya. Walaupun belum 180 derajat, tapi on the way to 180 derajat. Karena banyak hal yang ternyata saya dapatkan dari ilmu-ilmu yang saya pelajari. Ada yang gratis, ada yang bayar juga, tapi saya cari terus, dan ilmu ini saya mau share buat teman-teman. Hari ini saya mau cerita tentang merubah kebiasaan, merubah kita punya pola hidup, merubah kita punya pola pikir. Sebenarnya gampang nggak sih berubah? Sebenarnya berubah itu cepet banget. Berubah itu nggak susah, berubah itu sangat mudah, cepet, tapi cenderung balik lagi. Karena ternyata berubah itu cepet, yang susah itu konsisten. Nah, tapi ternyata manusia itu, kita ini adalah orang-orang yang konsisten. Kenapa konsisten? Kita konsisten dengan cara kita makan. Kita konsisten harus sikat gigi setiap hari. Kalau bangun tidur kan kita nggak sikat gigi kan nggak enak. Nah, ini saya juga belajar, ada satu contoh. Contoh ini ada seorang suami yang sangat kaku. Orangnya nggak bisa romantis, tapi istrinya minta dia romantis. Bisa nggak? Bisa. Berubah? Pasti berubah. Bisa romantis? Bisa. Pertanyaannya adalah berapa lama? Seminggu mungkin dia bisa. Aduh, merubah gayanya, bininya, terus sayang-sayang, darling, I love you. Nah, tapi itu tidak akan bertahan lama karena itu tidak ada di pola atau program dasar di pikiran bawah sadar dia. Nah, kenapa sih pikiran bawah sadar? Ternyata semua kebiasaan kita yang sering kita lakukan itu terekam di bawah pikiran bawah sadar kita. Contoh paling simpel, kita pasti konsisten dengan gaya kita makan. Walaupun kita ngobrol, apa kabar? Nggak mungkin kita masuk kuping, atau mungkin masuk mata atau masuk hidung, kan nggak mungkin. Pasti tetap tangan larinya ke mulut. Pasti tetap sama pas mulut. Nah, contoh kita juga nyetir mungkin pertama kali kita sibuk nih mikir nih, oh ya ini, tapi begitu sudah bertahun-tahun kita nyetir, kita nggak usah pusing pikiran lagi, gas, rem, kopling kan udah jalan sendiri semuanya. Nah, itu konsisten. Nah, kenapa sih saya bilang manusia itu berubahnya cepat tapi konsistennya susah? Nah, karena kadang perubahan yang dipaksakan, yang tidak masuk ke alam bawah sadar kita, yang kita kurang mengulang-ulangnya itu yang tidak bisa bertahan lama. Nah, terus makanya apa yang mau kita install, apa yang mau kita program ke bawah sadar kita, ini kita harus pilih yang baik-baik. Kadang tanpa secara sadar, tanpa secara tidak sadar maksudnya, secara tidak sadar, ini kita memasukkan banyak hal yang tidak baik. Dan ternyata ini sangat mempengaruhi outcome atau hasil yang kita mau capai. Dan saya agak kaget waktu saya belajar adalah kenapa kadang kita punya plan, kita punya target tinggi, tapi itu kita nggak pernah bisa capai. Banyak gak sih orang-orang yang seperti itu, bikin target, ya targetnya ya udah target hanya target, nggak bakal capai. Karena apa? Ternyata selama ini bertahun-tahun itu yang kita lakuin, dan setiap ada target, walaupun target besar, target kecil, kita selalu merasa tidak akan bisa sampai. Nah, pola itu ternyata begitu ulang-ulang, otak kita itu mencatat.
wah kayaknya penting nih. Itu yang diajarin Coach Robbie ya, jadi kayak penting nih. Penting, akhirnya otak kita mencatat bahwa ya kita kalau punya target, kita nggak akan bisa capai. Tanpa sadar itu terprint ke dalam kita punya pola. Dan akhirnya setiap kita ada punya target, ini tidak akan bisa capai. Nah, jadi setelah saya banyak belajar, saya mengerti hal ini, ya saya coba berubah nih, coba belajar gimana sih cara kita merubah pola yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Nah, ini pun terjadi dengan orang-orang yang ikut seminar motivasi, seminar yang oh ya, yang pokoknya yang seru-seru. Nah, itu tergantung orangnya lagi. Kalau memang basicnya orangnya tidak seperti yang di acara itu, dia ikut itu, oh ya seminggu, 2 minggu paling lama. Saya pernah ikut sebulan, akhirnya balik lagi nggak balik lagi. Padahal itu waktu itu saya pun sudah melakukan afirmasi lah, terus priming lah, segala macam. 1 bulan lebih saya sudah keok lagi. Karena ternyata itu harus dilakukan terus menerus, harus diulang-ulang terus. Nah, tapi buat beberapa orang ada yang memang willpower-nya sangat besar. Pikiran sadar ini sangat powerful. Dia bisa kontrol sampai masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi ternyata sebagian besar orang itu tidak bisa seperti itu. Makanya saya pun juga ada orang yang tidak bisa seperti itu. Akhirnya saya coba cari cara gimana sih sebenarnya kita biar kita konsisten merubah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, di sini konsisten, kita bilang konsisten. Orangnya itu konsisten nggak sih? Konsisten banget. Makan konsisten, gayanya pasti sama dan pasti ke mulut. Mau kita sambil ngobrol, nggak lihat sendoknya tetap aja pasti masuk mulut, nggak mungkin masuk kuping atau masuk mata. Benar kan? Cara kita jalan, cara kita ngomong, cara kita melakukan konsisten sudah tahu tidak bisa berhasil, tapi kita konsisten mempertahankan itu yang terjadi. Nah, dan itu yang gue alamin, dan sekarang gue coba belajar untuk coba merubah. Kita punya apa yang ada di pikiran bawah sadar kita coba rubah, kita coba masukkan hal-hal yang baik. Nah, di sini ada 7 penyebab kenapa manusia tidak bisa berubah. Ini yang gue pelajari ya. Yang pertama, limiting belief. Limiting belief itu adalah simpelnya kita membatasi. Sebenarnya orang punya kemampuan tuh sangat tidak terbatas ya, tapi kadang kebanyakan kita mempercaya hal-hal yang memang bikin kita pun tidak maksudnya tidak bisa mengeluarkan potensi kita. Itu satu, limiting belief. Kedua, zona nyaman. Zona nyaman itu sebenarnya apa sih? Kadang zona nyaman, sebenarnya diri kita itu akan selalu maksudnya menjaga kita ini tetap di zona yang nyaman. Contoh, tanda tangan, kalau kita coba latihan tanda tangan 5 kali tanda tangan, otomatis kita pasti udah biasa kan. Coba sekarang dirubah menjadi tangan kiri. Nah, waktu rubah tangan kiri susah kan. Nah, ini karena tidak nyaman, karena tidak diprogram kan. Nah, ini maksudnya zona nyaman seperti itu. Waktu kita melakukan suatu hal yang baru dan belum terbiasa, itu pasti tidak nyaman, dan akhirnya pikiran kita ini secara tidak sadar itu menolak. Nah, itu zona nyaman. Ketiga, identitas. Keempat, keamanan. Keamanan yang mungkin keamanan kita, maksudnya diri kita terusik nih. Nah, pasti langsung ada blocking. Jadi itu. Kelima, suka menunda. Ini pun saya yang ngalamin dulu, suka menunda. Nunda akhirnya nggak jadi. Nah, nunda. Keenam, perfeksionis. Ini pun salah satu problem saya waktu start bikin YouTube ini. Karena mau jago edit apa segala macam, ya mau sampai kapan? Akhirnya udah, saya pun break, mulai. Kalau tidak bagus nanti perbaiki. Jadi yang penting mulai dulu, jangan tunggu perfect baru jalan. Karena kebanyakan kalau waktu tunggu perfect baru jalan, nggak akan jalan. Terus yang ketujuh, sabotase diri. Nah, ini yang paling ngeri ya, sabotase diri. Nah, ternyata 7 penyebab ini yang bikin orang tuh nggak berubah-berubah. Nah, itu kendalanya. Nah, berita baiknya adalah, sambil baca ya,
Nah, berita baiknya adalah ternyata ada cara untuk kita rubah kebiasaan yang kita mau menjadi konsisten. Nah, terus kan, oh ya, mau berubah, ayo afirmasi. Afirmasi, terus afirmasi. Kenapa ada orang yang afirmasi berhasil, ada yang tidak? Nah, ini pun kita bisa lihat dari kondisi orangnya seperti apa. Dia punya pikiran tuh seperti apa, dia punya imprint atau yang terekam di pola bawah sadar itu seperti apa. Ini juga harus kita tahu. Makanya saya juga belajar meditasi, belajar terus. Ini untuk tahu kondisi kita tuh sebenarnya seperti apa, kondisi diri kita, hanya kita yang tahu. Nah, di sini kenapa sih afirmasi itu tidak kadang afirmasi itu tidak works, tidak bekerja untuk semua orang. Karena contoh kayak gini ya, contoh simpelnya, rumah banyak di rumah ini banyak sampah nih, di rumah ini banyak sampah, bau kan. Nah, kita biar nggak bau, kita semprot parfum. Kira-kira bisa tahan berapa lama? Itu parfum? Otomatis kan tidak akan bisa tahan lama. Makanya kadang saya sendiri juga coba afirmasi. Oh ya, afirmasi terus setiap hari. Tapi saya punya emosi negatif ataupun banyak hal yang memang pikiran-pikiran negatif yang ada di bawah sadar ini harus dibuang dulu. Karena waktu saya bilang, oh ya, saya bisa jadi orang sukses, orang berhasil, di hati kecil saya bilang, bullshit lah, lu gak bakal bisa. Nah, itu udah ngaco sih, itu udah bahaya. Itu yang saya alamin, dan saya coba bersihkan, saya coba cari cara bersihkan, dan untung ketemu caranya, bisa bersihin. Nah, terus parfumnya semprot, sampahnya gak dibersihin. Berapa lama parfumnya akan bertahan? Nanti balik lagi nggak? Pasti balik lagi. Paling benar kan berarti kita harus buang sampahnya, bener nggak? Buang sampahnya, baunya otomatis nggak ada. Nah, itulah yang harus kita lakukan terhadap pikiran bawah sadar kita. Punya emosi negatif ataupun punya pikiran-pikiran yang di hati kecil kita selalu waktu kita ngomong yang positif, hati kecil kita ngelawan dengan hal yang negatif. Nah, itu kita sudah harus sadar. Dan harus coba beresin. So, solusinya untuk berubah gimana? Nah, ini 3 hal yang saya lakukan selama saya belajar baru-baru ini ya. 3 hal ini adalah keinginan dan tujuan yang kuat untuk berubah. Kenapa? Kita harus tahu keinginan tujuan kita untuk berubah itu mau buat apa? Mau buat hidup kita lebih baik? Atau mau buat nyenengin orang lain? Karena kadang hal ini ya, keinginan ini atau tujuannya ini harus jelas. Memang saya kalau ngomong tujuan, saya selalu ingat teman saya. Tujuannya harus jelas, bener. Tujuannya harus jelas, buat ngapain, lu berubah itu buat apa, itu harus jelas. Dan itu harus benar-benar untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita dulu, kenapa lu mau berubah? Karena itu kan yang akan terjadi di diri kita. Dan ini harus tahu, yang nomor 1. Yang kedua, lakukan hal-hal positif yang memberikan dampak positif juga untuk pikiran kita, pikiran atau otak kita. Contoh, baca buku, dengerin audio motivasi, dengerin audio magnet kalau perlu. Terus olahraga, meditasi, belajar. Jadi hal-hal ini yang kita masukin terus ke pikiran kita. Untuk apa? Biar pikiran kita ini banyak hal-hal yang baik, daripada kita masukin gosip, masukin ngomongin orang, komplain, marah-marah, ataupun yang tidak baik. Lebih baik kita masukin hal-hal yang baik. Baca buku lah, baca buku. Suka buku apa? Oh, gue gak suka baca buku. Ya udah, dengerin audio motivasi ataupun audio yang memberikan masukan-masukan positif. Terserah yang apa aja, yang penting positif. Terus balik lagi, olahraga 1 minggu ya paling enggak 3 hari 4 hari lah. 3 hari 4 hari. Saya pun coba lakukan itu. Meditasi sudah setiap hari, setiap bangun tidur 20 menit meditasi. Meditasi ngapain sih? Step back, lihat diri kita seperti apa, dan kita bisa masukkan waktu meditasi itu, kita bisa
masukkan visualisasi, kita mau mencapai apa. Nah ini pun saya baru belajar dari buku Mind Power ini, ternyata visualisasi itu juga bisa membantu kita mencapai apa yang kita mau sampai. Cara bayanginnya gimana? Nah nanti di video berikutnya saya share apa yang saya pelajari di buku The Mind Power. Nah terus olahraga, kenapa harus olahraga sih? Kan ada bahasanya kan, di dalam tubuh sehat terdapat pikiran yang sehat juga kalau nggak salah ya. Jadi at least badan kita harus sehat, fit, sehat. Waktu kita mau melakukan kegiatan kita fit, otomatis ini menunjang semuanya, sinkron semuanya, satu tubuh ini sinkron semuanya. Nah jadi ingat ya, kedua, lakukan hal positif yang memberikan dampak positif juga ke pikiran atau otak Anda. Nah poin ketiga adalah cari tahu masalah apa yang Anda hadapi saat ini. Cari tahu apa yang Anda takuti dan kenapa. Ini harus kita harus cari tahu. Cari tahunya gimana sih ya? Ini sebenarnya buah dari meditasi juga. Jadi kita ambil kertas, ambil pulpen, ya kita harus menyendiri sih. Ini buat kita keluarin apa sih yang paling kita takutin, apa sih yang paling membuat kita nggak bisa maju. Nah ini pun yang saya alamin dan akhirnya saya catat, saya tulis keluar. Yang pertama saya tulis adalah saya merasa saya tidak akan bisa sukses. Ini yang terjadi, ini yang benar-benar terjadi ya, real terjadi. Saya ada kertasnya, saya tulis itu yang pertama. Jadi kita sendiri dalam hati, saya sendiri dalam hati kecil saya merasa nggak bisa sukses. Gimana mau bisa maju? Itu loh. Apa yang saya lakukan, saya merasa selalu gagal, tidak berhasil. Walaupun berhasil mungkin hanya sementara, entar akhirnya turun lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi. Nah saya juga capek, naik drop kan, capek kan, jatuh bangun kan, udah kayak lagu aja kan. Nah jadi capek, akhirnya saya cari tahu, dan pas diajarin ya buang sampah nih, oh ya saya tulis itu. Ternyata memang itu udah paling dahsyat, paling gila, paling edan gitu takutnya ya. Akhirnya ya udah, begitu saya udah tulis, akhirnya dicari tahu. Nah diajarin juga memang cara buang sampahnya seperti apa. Nah ini memang butuh sesi khusus dengan orang yang memang sudah license lah. Nah nanti untuk teman-teman yang mau belajar ataupun mau cari tahu, bisa nanti chat aja di komen, ataupun nanti di akhir video saya ada kasih nomor saya ya, bisa WhatsApp juga bisa. Nah sebenarnya kenapa sih kita cari tahu ini? Karena ternyata banyak hal di sini yang menghambat kita tidak bisa maju. Nah makanya saya bilang balik lagi, untuk teman-teman yang willpower-nya tidak sangat kuat, willpower-nya ataupun kemampuan pikiran sadar keinginannya itu nggak kuat, ya ini harus diberesin. Dan ini yang saya alamin. Terus berubahnya bagaimana? Ya berubah tetap butuh waktu. Tapi at least kita bisa tahu buang sampah ini, dan kita bisa melihat secerca harapan. Itu yang saya lakukan saat ini ya. Saat ini saya lakukan, dan saya coba dalemin karena saya udah capek hidup. Maksudnya kita nggak mau hidup kita gitu-gitu aja. Karena memang sukses itu bukan hanya tentang duit, banyak hal. Dari fisik, dari kita punya mental, uang juga. Terus kita ke relationship itu bagaimana, jadi banyak macam. Dan ini begitu saya coba belajarin ini akhir-akhir ini, memang memberikan banyak dampak positif. Nah jadi teman-teman juga harus tulis ini yang ketiga. Jadi 3 langkah ini sebenarnya yang saya lakukan saat saya belajar baru-baru ini ya, untuk berubah. Yang pasti tahu keinginan atau tujuan yang kita benar-benar kita yang mau, bukan orang lain mau, bukan kita punya bos, bukan kita punya istri, bukan kita punya suami, tapi benar-benar kita yang mau seperti apa. Satu, keinginan kuat. Kedua, lakukan banyak kebiasaan positif. Lakukan yang positif ya, kasih masukan di otak ini banyak ilmu-ilmu yang baik, informasi-informasi yang bagus. Jangan gosipin orang terus segala macam itu, that's it, selesai, cukup. Tapi masukkan hal positif, gimana kita mau merubah kebiasaan kita, gimana kita mau menjadi manusia yang lebih baik. Nah itu masukin hal-hal yang positif. Ketiga, cari tahu apa yang kita takutin, apa masalah yang kita hadapi saat ini. Karena tidak ada orang yang di luar sana pun yang tahu apa yang Anda hadapi saat ini. Hanya Anda sendiri yang tahu, tidak ada siapapun.
Jadi 3 hal ini kita harus lakukan. Nah, terus berubah itu mau konsisten itu seperti kita bikin suatu pola yang baru. Suatu pola yang baru yang memang pola ini yang kita kan harapkan untuk bisa bertahan lama. Ya kan? Nah, kita mau harapkan bisa bertahan lama. Nah, gue lakukan 3 hal ini. Buang sampahnya udah. Terus tahu keinginannya apa. Terus yang terakhir masukkan hal positif. Dan juga selain melakukan 3 hal itu, gue pakai pola ini. 4 pola ini gue lakukan. Pertama, gue mengizinkan. Saat kita mengizinkan, itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita nih. Saat kita izinin ya, kita punya keinginan, otomatis kita pasti mengizinkan apa yang kita mau masukkan, hal-hal baik yang mau kita masukkan, kita izinkan pasti masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Satu. Kedua, udah pasti mau. Bener kan? Mau. Terus relax dan single fokus. Nah, ini waktu kita melakukan hal positif yang kita mau print ke dalam diri kita lakukan dengan 4 hal ini, dengan 4 pola ini. Begitu kita mengizinkan, kita mau, kita relax, dan terakhir single fokus, kita fokusnya ke satu hal. Otomatis itu akan tertanam. Berapa lama? Nah, ini yang kita harus lakukan berulang-ulang. Berapa lama? Tergantung kita. Kalau saya lakukan ini setiap hari, kalau bisa seumur hidup. Kenapa enggak? Banyak hal baik yang kita bisa lakukan, kita bisa masukkan diri kita. Masa hanya mau 2 minggu, 3 minggu? Nah, itu kita coba lakukan ini setiap hari. Dan meditasi ini sejak corona ini, meditasi olahraga ini saya cukup rutin ya. Olahraga aja yang mulai agak kendor lagi. Tapi meditasi itu sejak saya belajar meditasi benar-benar rutin sama Kong Momo tuh yang di video sebelumnya, saya belajar mulai lagi meditasi sampai sekarang saya tidak pernah bolong. Meditasi rutin. Jadi begitu kita mengizinkan hal-hal baik ini terjadi dalam hidup kita, kita mau, kita pun terimanya dengan rileks. Begitu kita mau kan otomatis badan juga oke, terima. Dan akhirnya kita pun fokus, oh ya tujuannya kita tahu mau ngapain. Ini hal-hal pola baru ini kita bisa masukkan ke dalam diri kita. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ataupun masih banyak pertanyaan, boleh di chat di komen ataupun nanti chat saya langsung. Dan kita bisa saling support, kita bisa saling semangatin, kita bisa saling mendukung. Karena memang tujuan kita bisa berubah ini, kita butuh teman-teman yang saling semangatin ya, biar kita bisa sama-sama berubah menjadi orang yang lebih baik, bisa mencapai kesuksesan yang lebih baik. Oke, video hari ini selesai, sharing hari ini selesai, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai video ini selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, seperti biasa. Dan see you in the next video. Bye-bye.